Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung ke sebuah farm ya. Peternakan ini dibangun baru beberapa bulan yang lalu ya. Kemudian yang membuat saya tertarik dengan peternakan ini adalah manajemen yang bagus ya. Jadi sebelum peternakan ini didirikan, peternakan ini sudah menanam dahulu bang pakan. Ya, dan bang pakannya ini berupa singkong Papua. Namun lepas dari itu semua, konsep yang dianut oleh peternakan Yokman Farm di Metro ini ya, di Pekalongan, ini seperti garden ya. Dia ala-ala garden yang memang dibuat seasri mungkin, bangunan serta lokasinya itu berada di tengah-tengah persawahan ya. Dibangun di lokasi persawahan dan sangat-sangat indah sekali. Nah, untuk teman-teman yang saat ini ingin mendirikan sebuah peternakan, video ini bisa dicontoh ya, karena manajemennya sangat bagus, tata kelolanya sangat bagus sekali. Singkong Papua, Mas, usia berapa bulan ini Mas? Ini sekitar 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Ini anu ya Mas ya, modelnya setek Mas ya, tanamnya ya? Setek pucuk. Oh, setek pucuk. Setek pucuk ya, ambil dari sini. Ambil dari sini, langsung dikurangin satu-satu, terus di lubang, terus dimasukin, tanam. Oh gitu. Cepat kok. Ini ya? Cepat banget. Oh, setek pucuk gitu guys. Alhamdulillah udah lumayan. Ini berapaan Mas? Berapa setek Mas? Ya kurang lebih hampir 500-an lah. Mantap guys. Kurang lebih kayaknya lebih dari 500. Lebih 500. Lebih 500 lebih. Ini kambing aman nggak Mas kira-kira makan ini? Aman, sangat aman. Sangat aman, gak ada resiko. Nggak ada resiko ya? Resikonya kurang. Resikonya kurang. Kurang pakan. Dari petik langsung bisa disajikan. Bisa banget, bisa banget. Mantap guys ini guys. Wah, iki lur, aku seneng yang ini lur. Jadi bang pakan itu jangan pernah diracun anunya. Rumputnya Mas ya? Atas bawah Mas. Atas bawah jadi makanan semua. Iya. Kalau bisa malah dianu ya dipupuk ya? Ya, dipupuk urea. Yes, ini peternakan milik Mas Topik. Peternakannya namanya apa Mas? Yokman Farm. Jokman? Yokman. Yokman Farm. Kita masuk ke dalam kandangnya dulu ya. Jadi kiri kanannya itu ada bang pakan, kemudian ada garasinya. Nah, saat kita masuk ke dalam kandang, kita disambut oleh suara merdu burung perkutut ya. Nah, ini suasana seperti ini. Ada kamar pesolatannya, ini kamar pesolatan, kemudian yang sebelah kiri ini masuk ke area kandang ya. Jadi peternakan seperti ini yang bisa dijadikan refreshing para tetangga-tetangga ya teman-teman ya. Kandangnya ini terbuat dari baja ringan ya, yang didominasi oleh baja ringan. Kemudian untuk ukuran ini kurang lebih di 6 atau 7 meter ya, 6 atau 7 meter kali 27 meter. Jadi panjang sekali. Karena kita tidak review kandangnya, kita hanya review suasana saja. Maka di sini yang saya detailkan adalah konsep peternakannya, bukan konsep pandangnya. Nah, begitu. Dengan menggunakan batang besi ini ya, besi baja ringan ini diharapkan bisa awet selama-lamanya ya, minimal ya 2-30 tahun. Kemudian dengan lantai berbahan kayu. Nah, di seputar kandang ini tetap pemandangannya ya tetap indah. Kemudian untuk lantai sendiri ya, untuk lantai sendiri ini rata-rata menggunakan jarak antara palungan ke palungan ya, dari di lantai depan ini itu kurang lebih di 2 meter. Kemudian palungan sendiri ini kurang lebih di 40 cm lebarnya, kemudian kedalamannya itu 18 cm ya. Nah, ini sudah cukup bagus. Lalu ruangannya kandang ini dibuat sistem koloni ya. Lalu di antara jarak kandang antara ke yang satu itu ya tadi 2 meter tadi. Kemudian persiapan untuk peternakan itu sudah disiapkan dahulu bang pakan. Selain bang pakan, setelah ngisi itu memang harus ada bang pakan, persiapan pakan di kandang. Kalau bahan datang atau kambing datang kita sudah siap. Nah, gitu ya. Saat bahan datang atau kambing datang itu memang pertama yang harus kita sediakan pakannya itu yaitu
hijauan dan silase. Nah, silase ini sendiri ini bisa diberikan sedikit-sedikit saat kambing baru datang ya. Karena pengisiannya itu tidak terlalu banyak, sekitar 20 atau 30 ekor, maka masih sangat ringan untuk dikerjakan oleh sang owner. Nah, untuk teman-teman yang memulai peternakan, khususnya untuk peternak pemula, kalau teman-teman ingin memelihara kambing sebagai seorang pemula itu jangan banyak-banyak dahulu ya, kalau memang tidak memiliki basic. Nah, kalau sudah memiliki basic, setidaknya dulu pernah memelihara atau dulu pernah bekerja di farm orang lain, itu tidak ada masalah. Namun kalau benar-benar pemula belum memiliki basic peternakan, itu lebih baik sedikit-sedikit. Tujuannya apa? Agar bisa mengevaluasi, bisa memperhatikan apa sih kendala yang terjadi pada peternakan kambing. Nah, untuk pakan yang paling mudah yaitu hijauan dan silase. Silase sendiri bisa untuk daun singkong ataupun rerumputan dan ramban-ramban. Nah, ini. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang memang memiliki modal, konsep ini bisa diadopsi oleh teman-teman. Tapi kalau teman-teman memiliki modal yang pas-pasan, sesuaikan saja dengan budget teman-teman yang dimiliki begitu. Nah, ini kenapa kok ownernya ini memilih betina yang masih berusia kurang lebih 8 bulan. Ini agar tujuannya owner ini bisa meneliti seberapa sih lambat atau seberapa sih cepatnya penghasilan dari kambing yang usia menjelang kawin. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian kenapa kok ngisinya harus sedikit, tidak boleh langsung banyak, sementara kapasitas kandang ini adalah 150 ekor. Nah, tujuannya agar saat dievaluasi ada kendala atau ada yang lain, kejadian-kejadian yang lain, kita bisa menangani begitu teman-teman. Kalaupun nanti ada kegagalan, kita tahu kegagalan itu apa dan sedikit resikonya. Kalau kita ngisi langsung banyak full kandang, itu resiko sangat besar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kambing yang kita pelihara tersebut. Sementara kalau kambing yang baru kita beli, kita datangkan ke kandang kita itu biasanya membawa virus teman-teman, karena kita tidak tahu ini kambing dari mana, dari peternakan kah, atau dari pasar kah, atau dari tempat-tempat yang bersih atau tidak. Nah, seperti itu. Makanya pentingnya belanja saat ngisi kandang itu ya harus sedikit-sedikit, 5 ekor atau 10 ekor dahulu, kemudian 20 hari atau bulan depan bisa belanja lagi, ngisi lagi 10 ekor atau 20 ekor kan. Nah, seperti itu. Jadi bertahap. Nanti kalau yang beli pertama, pembelian pertama itu sudah bagus, sudah mapan, bisa diisi kembali. Nah, kalau ada yang sakit, ada kendala, kita pisahkan dari koloni ya. Kita pisahkan, kita karantinakan. Nah, seperti itu. Sementara kalau di peternakan yang baru dibangun, itu memang harus dipersiapkan bang pakan kiri kanan itu harus asri. Tujuannya agar udara yang dihasilkan ke dalam ruangan kandang nanti akan bagus. Nah, itu pentingnya sirkulasi teman-teman. Dan keberadaan bang pakan sendiri ini sangat bagus untuk pemula. Karena pemula itu paling lama itu 2 tahun tidak memiliki hasil. Paling cepat itu di 1 tahun belum memiliki hasil. Makanya kalau ditopang dengan bang pakan yang tersedia, kos pakan yang rendah, maka otomatis akan terhindar dari kerugian-kerugian. Nah, seperti itu teman. Jadi kalau teman-teman ingin beternak, silakan awali dengan bang pakan dahulu. Nah, lalu kenapa kok yang bagus atau yang digunakan oleh owner ini adalah koloni? Ya, karena ini adalah peternakan dengan sistem breeding ya. Konsepnya adalah breeding. Nah, breeding itu sangat mudah sekali. Dikolonikan seperti ini tidak akan berantem. Nah, kalau ada yang berantem atau bertanduan, kambing yang kita pelihara ini dipisahkan saja di koloni sebelahnya, begitu teman-teman. Dan yang paling harus diperhatikan adalah lantai ya.
lantai itu minimal jarak spasinya ini 2 cm ya. Tujuannya agar kohe saat nanti di sapu mudah jatuh ke bawah. Nah ini untuk lantai tengahnya teman-teman, untuk lalu lintas kita. Nah ini ya, jadi sangat asri sekali. Dan yang bagus di kandang ini adalah sirkulasi ya. Sirkulasinya itu sangat bagus, baik di bawah ataupun untuk di atasnya. Begitu. Karena ini menggunakan baja ringan. Kalaupun menggunakan bahan yang lain pun sama saja begitu. Intinya adalah bagaimana kandang yang kita bangun ini, baik itu kandang koloni atau bukan, itu membuat kambing yang kita pelihara itu nyaman. Itu saja intinya begitu. Yang lebih penting dari itu semua teman-teman, kalau ingin pelihara kambing, persiapkan dahulu itu ilmunya. Jadi pengalaman kita yang sudah itu biasanya kalau pemula tidak memiliki keilmuan, itu saat menghadapi kendala nanti tidak siap. Jadi sebelum memelihara kambing itu pelajari ilmunya dulu, sering silaturahmi ke peternak-peternak senior, pelajari apa kendalanya yang sering terjadi begitu. Dan untuk mengenai bibitan itu tergantung di tempat wilayah kalian sendiri, yang paling laku itu apa. Nah kalau teman-teman yang paling laku di situ itu kambing Jawa Randu, ya pelihara Jawa Randu. Kalau yang laku itu kambing PE, pelihara kambing PE begitu teman-teman. Nah ini suasananya seperti ini, sangat asri ya. Di kiri kanannya itu sangat asri sekali. Dan yang di putih-putih ini ya, karung putih ini, kantong putih ini ada silase. Silase yang dikemas tujuannya untuk disimpan begitu. Ini bisa bertahan sampai 7-10 bulan. Nah itu, asalkan tidak bocor. Nah nih ada burung-burung di samping, ada bang pakan. Ini sangat cocok sekali. Selama pemeliharaan dimulai sampai nanti 10 bulan itu tidak memiliki hasil. Ya, makanya untuk menghemat pengeluaran itu harus tanam bang pakan. Dan pengeluaran yang paling besar adalah pembelian atau biaya untuk pakan kambing kita. Nah gitu teman-teman. Jadi beginilah suasana asrinya di kandang kambing Yokman Farm yang dimiliki Mas Taufik ya, yang beralamat di Siraman, Pekalongan ya, Lampung Timur. Nah ini ada tempat mandinya ya, toiletnya ada, gudangnya ada, lengkap. Sementara di sini ada garasinya ya, tempat parkir mobil. Di depan pintunya itu udah seperti semi garden seperti itu kan, indah sekali, sangat asri. Nah saat kita membangun peternakan itu dikelola dengan baik seperti ini, saat kita masuk di dalamnya, kita berada di dalamnya, yang ada di pikiran kita itu adalah ketenangan ya, gitu. Nah ini bang pakannya, jenisnya singkong Papua yang ditanam setek pucuk. Nah saat menanam ini ownernya itu menanam 100 stek. Nah sekarang sudah jadi 150-an. Dan di tempat yang lain bang pakannya ada berupa odot dan indigo vera. Nah seperti inilah indahnya jadi peternak kambing bagi seorang pemula. Jadi untuk beternak pemula teman-teman itu sesuaikan budget kita masing-masing. Kalau mampu bikin seperti ini ya dibuat seperti ini. Kalau tidak mampu mulai dari 5-10 ekor dahulu. Oke teman-teman ya. Bagi teman-teman yang saat ini baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Keunggulan kandang koloni sendiri ini hemat biaya ya, hemat biaya baik itu untuk yang sederhana ataupun yang bagus seperti ini. Kalau yang sederhana itu dibikin kurang lebih satu sekatan itu 5 atau 10 ekor indukan, itu masih aman karena nggak membutuhkan sekat-sekatan begitu, itu irit ya. Jadi semakin besar peternakan itu akan semakin hemat biayanya. Nah kenapa? Karena tidak menggunakan sekat-sekatan tadi. Dan keunggulan kandang sistem koloni ini, saat nanti ada yang sudah siap untuk dikawinkan, kita masukkan pejantan atau pacekan kita ke dalam koloni ini, nanti
jantan itu sendiri yang akan mencarinya begitu. Nah, kalau teman-teman ingin membuat sekatan, bisa dibuat sekatan, tapi untuk nanti 2 tahun kemudian untuk memelihara pejantannya atau untuk penggemukan. Kalau untuk breeding, rekomendasinya ya kandang koloni seperti ini. Nah, kandang koloni tidak harus menggunakan baja ringan ya, bisa dengan kayu, bisa dengan bambu. Jadi kesimpulannya, beternak itu sesuaikan modal ya. Kalau modalnya banyak ini bisa diperbaik, diperbagus, dipermegah. Kalau biayanya itu kecil, dananya kecil ya sesuaikan saja dengan kemampuan. Lalu yang paling penting dalam video ini yang saya tekankan adalah pembuatan bang pakan dahulu. Itu jangan pernah diabaikan, kemudian baru bangun kandang. Sebelum semua itu direalisasikan, pelajari dulu ilmunya. Nah, itu paling penting. Dan yang berikutnya adalah kambing apa yang paling laku di tempat kalian, jenis kambing apa yang paling diterima oleh konsumen. Nah, itulah yang harus teman-teman pelihara. Jadi jangan main-main, jangan pernah coba-coba dalam berusaha, karena ini berhubungan dengan modal, berhubungan dengan uang. Jadi semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.